Ma- Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Farida. Silakan Bu Farida. Ya, terima kasih Miriam. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Saya mau bawain firman Tuhan tentang doa ya. Meskipun hanya dialog orang dengan Allah adalah doa, tapi ini maknanya sangat dalam ya. Kita mau belajar bersama-sama. Mungkin banyak dari Bapak Ibu ya, dari saya juga belajar ya untuk membawakan ini. Doa itu bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau satu arah kita hanya ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau dua arah Allah juga berbicara secara alami. Karena kita secara alami berjumpa dengan Tuhan, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui pengertian dan hikmat, ya, bisa melalui nubuatan atau penglihatan. Yang pernah kita alami yang ada di sini ya, di Koramdio ini. Terus ada lagi doa Bapa kami yang sempurna ya yang kita tadi sudah doa bersama-sama. Terus eh, kita harus tenang ya. Kita harus tenang sebelum berdoa karena berdoa itu hmm, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita nggak tenang, memang kita kadang-kadang kalau berdoa tuh pikiran kita udah jalan-jalan dulu ya kemana-mana gitu ya, apa yang belum diberesin, apalagi seorang ibu-ibu itu banyak sekali ya tantangan ketika kita mau berdoa gitu. Ini pikiran nih layang-layang kemana-mana dulu. Makanya Tuhan bilang, kesesudahan sesuatu, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Karena kita hidup dalam ketergesa-gesaan ya. Pada saat ini banyak sekali ibu-ibu pagi-pagi udah harus masak, bangunin anak sekolah, apa segala. Jadi kita sulit sekali ya untuk bisa berdoa karena kita nggak bisa tenang mikirin ini belum dimasak, belum ini belum dicuci, belum ini dibersihin gitu ya. Tapi Tuhan bilang kuasai diri dan jadilah tenang. Mungkin dalam kesibukan kita tenang, kita bisa berdoa di dalam hati ya ketika kita melakukan kegiatan rumah tangga ya. Terus eh, di situ ada gambar ya seorang anak yang begitu sungguh-sungguh berdoa bahkan anjingnya pun ikut berdoa ya. Jadi itu ada ketenangan di situ baru kita bisa berdoa ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita telah mengalami ya begitu banyak kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita mengaku dosa, saling mendoakan, jadi kita sembuh, ya, di mana banyak kesaksian-kesaksian kita mengalami kesembuhan, di mana kesaksian-kesaksian kita mengalami perubahan ya karakter yang Tuhan ubahkan, ya. Silakan slide berikutnya. Ada dua macam doa. Ada doa yang dijawab dan ada doa yang tidak dijawab. Kenapa? Ada doa yang dijawab dan ada tidak dijawab. Nah, ini saya kupas sedikit ya. Doa yang dijawab adalah kita baca dalam Amsal 15 ayat 8. Di sini kita banyak baca Alkitab ya. Doa orang yang jujur dikenannya. Karena korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang yang jujur dikenannya. Ya, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Tuhan tahu ya di mana orang-orang benar ya pasti Tuhan dengar doa-doa kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi hanya kita percaya aja. Kita butuh percaya
kepada Tuhan ya, karena itu sangat besar kuasanya. Next berikutnya. Jadi kita dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, di mana kita seringkali berdoa bersama-sama, kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Makanya itu penting ya, ada kesehatian, apalagi suami istri. Karena dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ Yesus Kristus hadir. Ya, di situ Yesus Kristus yang berkuasa. Terus dalam Filipi 4 ayat 6, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita jangan khawatir ya, Tuhan bilang memang kita kadang-kadang suka khawatir, apalagi ibu-ibu ya, mikirin ini, mikirin itu, tapi kita percaya aja sama Tuhan dan kita mengucap syukur setiap hari kalau kita bisa sehat ya, bisa Tuhan kasih umur yang panjang, sehat, tetap kuat ya, itu kita harus mengucap syukur senantiasa walaupun juga mungkin kita sakit, kita mengucap syukur. Mungkin Tuhan lagi proses kita nih, apa yang Tuhan mau bicara, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita ya. Kita sama-sama belajar di sini ya, dalam dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Tuhan sendiri kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, seperti waktu itu ya Yunus ya, dia pergi hanya ngomong sama, ayo bertobat gitu kan. Nah mereka semua berdoa, bahkan puasa, sampai ternaknya pun puasa 3 hari ya. Di situ Tuhan mendengar, jadi akhirnya kota itu tidak dihancurkan, Niniwe tidak dihancurkan ya. Jadi Tuhan tahu kalau kita benar-benar berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita ya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa. Dan Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita juga berdoa sambil berjaga-jaga, dan kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk penatua-penatua kita, ya, untuk orang-orang kudus yang juga mengayomi kita, ya. Kita harus terus berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Dan kita lihat zaman ini makin hari makin sukar ya, kalau kita nggak berdoa kita nggak mungkin kuat, nggak mungkin kita bisa lewati itu semua ya. Dengan adanya doa, dengan adanya bersama-sama, kita rasakan kuasanya ya. Sampai sekarang ini koram dia udah berapa tahun, saya merasakan bahwa dengan doa ya, dengan kita bersama-sama kita kuat ya. Terus uh, next slide ya, doa yang dijawab dalam Mazmur 51 ayat 9, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Tuhan tahu ya hati kita. Kalau hati kita benar-benar bertobat, hati kita benar-benar hancur, remuk, tidak Tuhan pandang hina. Mungkin orang suka menganggap remeh ya kita. Wah lu bisa apa lu? Gimana kekuatan engkau gitu kan. Dan secara lahiriah lihatnya. Tapi Tuhan melihat secara rohani ke hati kita. Apakah jiwa kita hancur ketika kita datang kepada Tuhan? Hati kita yang patah dan remuk ini tidak dipandang hina oleh Allah.
Meskipun manusia menjauhkanmu, meskipun manusia mungkin sering tidak menganggap kamu, tapi Tuhan menghargai dirimu ketika kau datang. Itu sebagai seperti korban sembelihan, seperti Tuhan berbicara ya kepada kita ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak pernah meninggalkan kita ketika hati kita benar-benar hancur. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan tidak pandang kita hina ya, dia memandang kita, dia menghargai kita meskipun orang lain tidak menghargai. Tuhan menghargai kita ya. Seperti Daniel di sini ya, dalam Daniel 6 ayat 11b, dia pergilah dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Jadi Daniel walaupun dalam kesibukannya dia sempat-sempat ya 3 kali sehari berlutut ya, berdoa ya, yang kita belajar ya untuk bisa mempunyai waktu, menyediakan waktu untuk mungkin kita doa dalam hati ya, dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan ingin kita terus berdoa ya, doa yang tidak dijawab. Kenapa doa kita nggak dijawab? Kadang-kadang kita bertanya, mana Tuhan? Saya udah berdoa kok nggak dijawab-jawab ya. Nah ini ya, kenapa doa kita tidak dijawab ya? Sebab dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau kita ada ganjelan sama saudara kita belum beres, mungkin kita menyakiti orang ya, kita harus beresin dulu di hadapan Tuhan ya, hati kita ya. Tuhan, ampuni saya. Terus kita datang ke orang itu, mungkin dia merasa disakiti sama perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita yang kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang kan suka begitu. Kita nggak tahu apa, tahu-tahu dia tersinggung. Mungkin kita lagi mau nyalamin dia, kita nengok ke tempat lain. Nah, orang itu bisa tersinggung. Mungkin dalam perkataan kita juga suka begitu ya. Jadi kita jaga ya, hati-hati ya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, kita belajar ya gimana kalau orang itu bisa tersinggung ya. Saya juga kadang-kadang mungkin suka melakukan seperti itu yang saya tidak sadari, dan saya minta maaf ya sama saudara, sama siapa yang saya berbuat seperti itu. Apalagi saya orangnya cuek ya, benar-benar kadang-kadang saya nggak nyapa, nggak itu gitu, jalan aja, apalagi ketemu orang kadang-kadang jalan aja nggak ngelengos, nggak nyegor gitu. Nah kita itu seringkali seperti itu ya. Eh, Ya mungkin kadang-kadang kita nggak ngelihat secara langsung, ada juga mata kita tuh kadang-kadang, namanya orang tua ya, kadang-kadang udah buram gitu nggak kelihatan atau nggak ketutupan gitu, kadang-kadang suka begitu. Nah itu jangan kita tersinggung ya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kalau engkau teringat ya ada saudara kita yang belum kita ampuni, kita datang kepada dia meskipun dia mungkin yang apa, kadang-kadang dia menyakiti kita loh, menyakiti kita, kita harus mengatakan maafin ya saya. Nah kelihatannya dalam secara manusia itu kita kalah ya, tapi dalam hati itu Tuhan tahu bahwa kita itu adalah pemenang. Kalau kita ucapin maafin saya duluan, itu memang nggak gampang. Apalagi kalau kita nggak bersalah mengucapkan maafin saya dulu, gitu.
maafin ya. Nah itu memang lebih susah ya. Tapi kita mau belajar di mana Tuhan mau mengampuni setiap dosa kita, kesalahan kita. Nah, bisa nggak kita belajar seperti dia? Ya dipukul, dicambuk, dia bilang apa? Ampunilah Tuhan dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu Tuhan sebelum disalibkan ngomong seperti itu kan. Apakah kita bisa belajar seperti Tuhan? Kalau kita disakiti, malah kita yang ngomong minta maaf. Tapi dengan kayak begitu Tuhan kasih kemenangan dalam hati kita. Kalau kita minta maaf duluan, ya jangan merasa penilaian orang, jangan merasa penilaian diri sendiri. Mau kita benar ya, tapi dengan kita mengaku terhadap saudara kita, biasanya kalau dia tahu juga dia salah, pasti dia minta maaf juga. Ataupun dia tidak mengomong apa-apa pun, kita sudah lega ya. Makanya itu Tuhan bilang, nih berdamailah dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, next slide ya. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu atau hawa nafsumu. Memang kadang-kadang kita ini bernafsunya luar biasa ya. Pengen ini, pengen itu ya. Yang mungkin belum waktunya ya. Mungkin kita jadi jauh darinya. Seperti seorang anak tuh ya, 5 tahun, 10 tahun mau minta sepeda motor kepada papahnya, ayahnya. Mungkin ayahnya nggak mau kasih toh, karena celaka. Tapi anaknya itu pengen sekali naik motor. Nah, kadang-kadang seperti itu Bapak kita. Kita tahu kalau kita dia kasih itu membuat kita jadi celaka. Bener. Seorang anak yang 10 tahun dikasih motor itu kan membuat dia celaka ya. Dan mungkin kita jadi jauh darinya. Karena apa kita elus-elus tuh kalau punya mobil baru, apalagi bapak-bapak ya. Dielus-elus mobilnya kan. Membuat kita jadi jauh darinya. Ingatnya, aduh mobil gua ntar kegores, mobil gua ntar gimana, gimana. Ya, jadi kita harus belajar ya, yang di dunia ini hanya sementara. Kita cari yang kekal. Yuk kita sama-sama belajar ya dalam next slide ya. Kesaksian saya kesaksian sedikit ya, kesaksian di mana papa saya ya berdoa untuk cihu saya ya, untuk cihu saya itu suami kakak saya ya. Papa saya itu berdoa, dia berdoa karena cihu saya mau dioperasi bypass ya, waktu itu di Australia. Jadi papa saya berdoa berlutut, berdoa lama, mungkin dia berdoa ya, sampai kram kakinya itu mungkin udah 30 tahun yang lalu ya. Berdoa sampai kram kakinya begitu sampai kita naikin ke raja. Duh papa, kamu rajin banget berdoa sampai berlutut begitu, minta sama Tuhan. Sampai kakinya kram, habis itu dia teriak-teriak pada sendirian di atas kan. Jadi dia minta kita bantuin. Sampai kita tidurin di ranjang aja kakinya masih tekuk gitu, nggak bisa lemes. Ya, eh, tapi saya yakin, percaya ya bahwa 30 tahun yang lalu, papa saya berdoa untuk cihu saya yang belum percaya Tuhan. Pada saat ini, cihu saya sudah dibaptis. Jadi doa itu kadang-kadang belum dijawab karena belum waktunya. Ya, ya saya bersyukur kalau cihu saya bisa dibaptis. Ya, dan saya ada teman-teman yang lihat dia dibaptisnya di pantai. Waktu itu karena di Singapura kalau orang renang nggak boleh pakai buat pembaptisan. Jadi akhirnya dibaptis di pantai. Tapi mereka melihat ada dua burung merpati. Benar-benar nih burung merpati yang biasa apa ada di pantai dua ekor gitu, bukannya ilustrasi ya, bahwa Tuhan tuh hadir ya. Dan saya bersyukur kalau jiwa saya bisa percaya sama Tuhan itu mungkin doa-doa dari papa saya dengan berlututnya papa saya dengan
mau dia berdoa untuk cihu saya ya waktu itu dioperasi sehingga cihu saya bisa umur panjang ya operasi bypass jantung itu bukan kekuatan dari eh, papa saya yakin itu Tuhan yang mendengar ya doa dari papa saya ya. Kenapa doa yang tidak dijawab kita terusin ya. Dalam Markus 12 ayat 40 ya, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang yang berdoa yang panjang-panjang. Jadi kadang-kadang ada orang yang apa sih? Memang Kristen tapi ya itu kelakuannya ya. Tuhan pasti lihat ya kalau dia berbuat seperti ini, Tuhan pasti akan jawab doa dia ya. Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang seolah-olah dia suci kudus gitu, tapi Tuhan yang menilai ya, bukannya manusia. Ini Tuhan yang menilai ya. Dalamnya Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkan. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Makanya kalau kita ada kejahatan ya, yang kita lakukan, ada dosa, tentu Tuhan yang tahu ya. Apalagi dengan darah Tuhan nggak mau ya Tuhan mungkin memalingkan muka ya kalau kita melakukan kejahatan. Makanya itu anak-anak Tuhan bukan hanya di luarnya saja, tapi di dalam kehidupannya itu tuh yang penting, yang Tuhan nilai dalam hari-harinya. Apakah hari-harimu penuh dengan amarah? Apakah hari-harimu menyalahkan orang lain terus ya? Kita harus koreksi diri kita juga ya. Apakah saya udah hidup benar Tuhan? Maafin, mampuni saya kalau kelakuan saya masih belum ya, belum seperti apa yang kau inginkan. Tapi mampukan saya untuk merubah saya, karakter saya ini yang jelek ini, yang berkata-kata yang salah Tuhan ampuni ya. Jadi kita belajar tiap hari, kita belajar kepada Tuhan. Ya melalui Koramil ini yang membuat kita bisa berubah karakter kita ya karena kita diajari tiap hari tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita takut sama Tuhan dan kita tidak melakukan kejahatan ya. Lanjut ya, masih ada waktu ya. Tujuan berdoa. Ya. Tujuan berdoa ini kita kadang-kadang berdoa untuk pertama ya untuk kesejahteraan. Tuhan bilang Mazmur 122 ayat 6 sampai 7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraanmu ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ya, berdoa untuk kesejahteraan kota kita di mana kita sekarang ini ada ditempatkan ya untuk pemerintah kita, untuk anak-anaknya ya kita harus berdoa untuk presiden kita, untuk wakilnya, untuk semua menterinya ya untuk kesejahteraan ya Tuhan yang berikan kesejahteraan dan kedamaian bagi kota kita ini. Inilah tugas daripada anak-anak Tuhan ya. Kita bersama-sama ya supaya berdoa di sini ya untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur ya. Terus tujuan berdoa adalah juga untuk kita berjaga-jaga. Yang kedua ya untuk segala orang kudus dan berjaga-jaga ya. Kita berdoa untuk orang kudus dalam doa dalam Efesus 6 ayat 18 dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sorry. Jadi kita di sini udah kita lakukan dalam Koraneo ini ya. Kenapa kita harus berdoa untuk bangsa? Kenapa kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita ya?
Dan dalam Lukas 22 ayat 40b, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan mau supaya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, yang ketiga, berdoa adalah tujuannya untuk menghilangkan penderitaan. Ya, dalam Yakobus 5 ayat 13a, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kenapa? Kadang-kadang karena tekanan, ya, tekanan yang kita nggak lakukan itu kadang-kadang menekan kita. Ya kita nggak bisa. Aduh Tuhan, saya nggak melakukan itu. Kenapa? Ya, saya harus menderita seperti itu. Tuhan mau supaya kita naik kelas. Ya, jadi kita berdoa, disitulah Tuhan kasih kekuatan, disitulah Tuhan kasih kita apa suaranya, ya biasa suaranya supaya kita tuh kuat dalam menghadapi hari-hari kita. Memang nggak ada seorang pun yang terluput ya dari penderitaan ketika kita mengalami ujian, ya. Tapi kita diajar untuk berdoa terus, jangan putus, ya. Walaupun tekanan, walaupun penderitaan yang kita alami, itu Tuhan mau supaya kita tetap berhubungan dengan Dia. Disitulah Tuhan beri kita kekuatan sehingga Tuhan bisa membuat kita naik kelas lagi, ya, yang lebih tinggi, dan supaya kita lebih mengerti lagi apa maksud tujuan Tuhan ini ujian ini. Dan di situ kita lihat ya, bahwa ujian-ujian iman itu membawa kita supaya kita naik kelas. Ya, lanjut ya. Dan keempat, agar kita terlepas dari belenggu-belenggu. Agar kita biar cepat ya untuk bisa juga menyembuhkan penyakit. Ya, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya pun ia akan ampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, gimana dalam melayani orang-orang ya waktu kita di MCD ini. Bagaimana orang sakit itu banyak dijamah Tuhan, dapat juga disembuhkan Tuhan, dapat juga dia pulih ya, ada yang banyak pulih ya dalam secara rohani maupun secara jasmani. Dan saya melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang begitu mengaku dosa, saling mendoakan Tuhan kasih kelegaan demi kelegaan. Karena Tuhan tahu doa orang yang benar. Karena kita tuh hanya alat ya sebenarnya. Kita tuh nggak punya kuasa apa-apa. Tapi Tuhan dengar. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Supaya orang itu dapat disembuhkan. Supaya orang itu dapat diampuni oleh Tuhan segala dosanya. Ya, yang next slide. Doa orang benar yang berkuasa yang tadi juga ya. Seperti Elia. Elia ini dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Jadi Tuhan bisa kasih kita ya. Elia itu manusia biasa kata Tuhan. Seperti kita, dia bisa berdoa untuk supaya turun hujan dan untuk supaya tidak turun hujan. Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa itu ya. Karena itu eh, kita harus sama-sama ya. Disitulah kekuatan Tuhan yang bekerja. Nah, yang terakhir untuk eh, seperti Hana ya, berdoa untuk memperoleh anak seperti Hana.
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, Tuhan sampai Hana berdoa sampai orang bilang seperti orang mabuk, dikomongin, aduh kamu mabuk, jangan di sini berdoa. Tapi Hana tidak menggubris ya orang-orang itu. Pokoknya aku mau berdoa, aku mau hubungan sama Tuhan. Ya, aku mau minta anak di mana Tuhan yang mendengar. Ya, dia bisa mempunyai seorang anak dan diserahkan kepada Tuhan dan akhirnya dia menjadi seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mengurapi raja-raja. Ya, kita bersyukur ya mempunyai Tuhan yang begitu ajaib. Ya. Dan saya mau tutup dengan kesaksian ya, di mana kami berlima ya, saya, Tulis Indra, Picu, Sri Suwarni, Jen Jen itu sama-sama kita berdoa ya. Kita juga nggak tahu ya. Jadi ada pertama kita di Korambio ini, waktu itu Korambio malam, ada seorang ibu yang datang ke Korambio kita, terus kita doakan. Di situ Tuhan yang ngomong sendiri sehingga dia berubah dan dia undang kita ke Banyuwangi. Waktu itu juga nggak tahu ya, Tuhan bisa kasih waktunya pas, semuanya bisa, semuanya pergi. Saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan yang bekerja ya, di mana satu orang dipulihkan, seisi rumah bahkan saudara-saudaranya pun dipulihkan. Nah ini di Banyuwangi, saudara iparnya akhirnya dipulihkan sama Tuhan, Tuhan yang jamah. Ya, yang di sebelah kanan saya ini Ibu Inge namanya. Dan dia yang pertama-tama bertobat itu karena hmm, Tuhan yang jamah ya waktu Kornelio malam ya. Kita waktu itu melayani beliau ya. Jadi dia seorang pengusaha, di situ Tuhan yang jamah dia, Tuhan yang pulihkan ya karakter dia sehingga dia berubah ya. Next slide ya. Dan kita doakan waktu itu juga eh, koram bio kita yang ada di sini ya, dia juga ada di Banyuwangi, kita doakan, namanya Selingling ya, yang baju abu-abu, dan kita sama-sama papanya mamanya kita doakan untuk terima Yesus. Memang kita belum follow up ya, di situ Tuhan yang apa yang jamah ya, mereka hidup di satu apa toko ya, dan itu Ling itu anak-anak yang bantuin mamanya, papanya, papa mamanya sedang nggak begitu sehat, mamanya terutama ya. Jadi dia harus melakukan semua kegiatan, dia memang cukup lelah ya. Jadi kadang-kadang pagi dia nggak bisa datang. Tapi kami bersyukur ya kalau papa mamanya bisa terima Yesus ya. Next slide. Nah, di sini waktu itu adain kebaktian. Jadi adain kebaktian sama-sama ya. Kebaktian keluarga, mereka mengundang, Ibu Inge mengundang dari teman-temannya. Nah, di situ Tuhan bisa pakai kita semua, ini lucu deh ceritanya. Jadi si Cien langsung saya aja yang khotbah, saya aja yang pujian, si Sri Suharni sama Bulis. Jadi benar-benar itu kerjasama yang saya rasa juga ada ya, Tuhan kok bisa melakukan seperti itu loh. Padahal kita gak ada persiapan apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai itu semuanya langsung mau gitu. Ayo kita terus doain ya. Di mana Tuhan bekerja ya melalui Bu Inge ini sehingga banyak jiwa-jiwa ya yang ikut kebaktian yang dia menangkan ya. Silakan next slide. Lagi satu lagi ya. Nah, kita doain juga ya. Eh, ke Surabaya, akhirnya kita datang ke Surabaya, Bu Inga akhirnya ikut, tadinya dia nggak bisa tapi akhirnya dia ikut dan kita doain saudara-saudaranya ya. Ini Picu sedang doa daripada suami ya. Jadi kita doain dan Tuhan memulihkan keluarga, salah apa mereka saling minta maaf, bahkan anak-anaknya pun saling minta maaf. Dan kami bersyukur ya kalau Tuhan yang memakai kita itu bukan kekuatan dan gagah kita, tapi memang
Tuhan mau ya kita bergerak ya. Walaupun kita kecil, kita nggak punya kekuatan apa-apa, bukan pendeta, tapi Tuhan mampukan kita untuk mendoakan mereka ya. Silakan next slide. Anaknya, mereka saling minta maaf dengan anaknya ya. Jadi terjadi pemulihan keluarga ya, satu satu keluarga Bu Inge dipulihkan ya. Next slide. Nah, ini juga keluarga yang tadi ya dipulihkan dengan maaf, dengan suaminya, dengan anak-anaknya satu sama lain. Gimana Tuhan yang bekerja, saling ada pemulihan keluarga, saling minta maaf. Situlah kita juga ikut menangis ya, bahwa Tuhan sangat sayang pada keluarga-keluarga ini. Tuhan akan pakai mereka, kehidupan mereka. Ya, gimana mungkin anaknya terluka, tapi Tuhan yang pulihkan ya pada orang tuanya. Silakan slide berikutnya. Nah ini pas itu ada jalan-jalan juga kita. Silakan slide berikutnya. Karena satu orang bertobat, ya karyawannya juga ya karyawannya juga minta didoakan. Karyawannya juga merasakan. Saya waktu itu tanya sama supirnya, gimana kelakuan ibu? Wah ibu berbeda katanya. Dari dulu sampai sekarang itu bedanya jauh katanya gitu. Ya puji Tuhan ya, satu orang bertobat, diselamatkan. Semuanya karyawannya juga melihat, wah ada karakter yang berubah, ada karakter yang bertumbuh, ada karakter yang memancarkan kasih Kristus, ada karakter yang bagaimana dia peduli ya pada karyawan-karyawannya, ya mengasihi mereka ya sehingga karyawannya pun mau dijamah sama Tuhan. Silakan next slide, cepat aja ya, ya silakan next slide, ya ya ini karyawan yang udah tua mengikuti ya supirnya ini yang mau dipulihkan juga kita doain buat keluarga mereka ya. Silakan next slide. Ya, ini terus lagi. Silakan. Oh, mungkin ada beberapa yang kelewat ya. Jadi waktu itu ada suami istri ya. Nah, jadi dia kita doain untuk suaminya ya. Dan disitulah ada kita doain, begitu kita doain suaminya bisa minta maaf juga sama istrinya dan istrinya bersuka cita ya ketika suaminya itu minta maaf aja istrinya langsung girang ya. Makanya itu pemulihan keluarga itu penting ya karena Tuhan yang mau menguatkan keluarga-keluarga supaya keluarga-keluarga dipulihkan, ya bangsa kita dipulihkan, negara kita bisa dipulihkan. Ya Tuhan mau pakai kita semua, ya tanpa kecuali ya. Kita bersyukur atas semuanya ini. Terima kasih, saya tutup ya kesaksiannya dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu kami dalam melayani di Kota Banyuwangi dan Surabaya. Walaupun kami penuh keterbatasan, tapi Tuhan tidak melihat kekurangan kita, keterbatasan kita. Silakan dilanjutkan, Melian. Wah, terima kasih Bu Farida. Luar biasa Bu firman.